Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di 10 kedua dari bulan Ramadan 1440 Hijriah kita telah menjalani ibadah puasa yang tentunya harapan kita mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadirat baginda besar Kangjeng Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya yang setia dalam mengawal dan melaksanakan tuntunan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Para pemirsa yang berbahagia, tak terasa bahwa kita sekarang akan memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, di mana 10 awal pertama Rasulullah menegaskan adalah waktunya rahmat Allah turun. Kemudian 10 tengah waktu dari ampunan Allah itu akan diturunkan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian 10 terakhir yang ketiga ini Allah akan membebaskan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa dari jilatan api neraka. Kita manfaatkan kesempatan yang tinggal beberapa waktu dengan terus meningkatkan kualitas ibadah puasa kita agar kita mendapatkan predikat sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ketakwaan sebagai buah daripada ibadah puasa kita ini akan dapat kita raih, akan dapat kita rasakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang sekarang menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan dan juga melatih kesabaran kita, tidak membuat diri kita menjadi surut untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus semakin meningkatkan kualitas sabar, kita harus semakin meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi di bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas-kualitas tersebut. Kesabaran harus kita tingkatkan di tengah-tengah permasalahan ini, bukan hanya menyangkut urusan kesehatan tapi juga berdampak kepada permasalahan ekonomi. Kita juga harus mampu mengantisipasi dan membangun situasi dan kondisi yang lebih baik. Artinya bahwa dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini, hendaklah membuat kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dari ujian-ujian yang kita terima saat ini adalah merupakan bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Yang artinya Rasulullah bersabda, apabila Allah menyukai seorang hamba, maka pasti dia akan mengujinya. Pasti dia akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Apakah hamba tersebut mampu menghadapi ujian itu penuh dengan kesabaran dan rasa syukur, atau sebaliknya. Oleh karena itu, maka kuatkan kesabaran kita,
dan tingkatkan gairah semangat kita untuk langsung dekat dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, bukankah kita tahu bahwa sesungguhnya puasa itu adalah benteng ataupun tameng, menguatkan kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, innama saumul junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai ataupun benteng. Yang dimaksud dengan junnatun di sini menurut para ulama adalah mani'un anil ma'asi. Dia akan mampu mencegah diri kita semua dari perbuatan-perbuatan maksiat, dengan syarat puasa yang kita laksanakan betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh agama, apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa sebagaimana Rasulullah katakan, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal, yang artinya apabila seseorang melaksanakan ibadah puasa, fala yarfus, janganlah dia melakukan perbuatan rafas. Apa itu rafas? Ar-rafas itu ada al-fahsya fil qaul, ucapan yang kotor, ucapan yang tidak senonoh, ucapan yang tidak baik. Orang yang berpuasa harus memiliki kesabaran dan kontrol dalam bicara, tidak menyebarkan hoax, tidak mengatakan perkataan yang menyakiti perasaan orang lain, apalagi dengan perkataan-perkataan kotor yang berdampak akan timbulnya ketidaknyamanan bagi lingkungan maupun ketidaknyamanan bagi kehidupan sesama. Kemudian juga walayajhal, tidak melakukan satu tindakan perbuatan yang tidak logis, perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan. Wa inimru'un qatalahu asyatamahu falyaqul inni sha'im. Apabila ada orang yang ingin mengajak berkelahi atau mencercanya atau menghinanya, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah merupakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita mampu menahan diri dan juga mampu mengendalikan hawa nafsu kita, agar kita termasuk di antara golongan-golongan orang-orang yang betul-betul akan mendapatkan kemuliaan dan buah yang nikmat daripada pelaksanaan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita ini semakin ditingkatkan kualitasnya. Mudah-mudahan Allah mendorong dan menguatkan kita menjadi orang-orang yang mampu meningkatkan kualitas ibadah puasa kita pada derajat puasa khususil khusus. Meskipun tentunya ini tidak mudah. Kita tahu bahwa Imam Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, saumul awam, yaitu puasanya orang awam, di mana pada pelaksanaan ibadah puasa orang awam hanya mampu menahan lapar, menahan haus, dan tidak mengumbar syahwat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai dengan terbenam matahari. Hanya itu saja toh yang bersifat fisikal. Tapi ada puasa yang kedua yang disebut dengan shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang khusus. Bagaimana puasanya orang-orang khusus itu? Yaitu puasa dalam pengertian kafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijli wasairul jawarih anil atham. Bukan hanya menahan lapar, minum ataupun mengumbar syahwat yang halal pada waktu dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, tapi dia mampu juga untuk menahan matanya, menahan telinganya, menahan lisannya, menahan tangannya, kakinya, dan seluruh anggota badannya, dipuasakan untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Dan yang terakhir adalah puasa khususil khusus, yaitu puasanya para nabi yang mampu memuasakan dirinya dan menjaga dirinya untuk tidak terdorong ataupun untuk tidak terpengaruh oleh al-himam ad-dunyawiyah wal afkar ad-dunyawiyah, terhadap keinginan-keinginan dunyawiyah maupun pemikiran-pemikiran dunyawiyah yang kerap ini juga banyak menjerumuskan manusia ke dalam hidup yang bersifat hedonisme. Mudah-mudahan
Para pemirsa, Allah terus meningkatkan dan memperbaiki kualitas ibadah puasa kita dengan selalu kita meningkatkan kualitas ibadah kita dan takarub kita kepada Allah dibarengi dengan ilmunya. Dan di 10 akhir ini mari kami mengajak kepada para pemirsa semua untuk memanfaatkan kesempatan, karena ada satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, di mana bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah pada saat itu, maka nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita raih puasa ini dengan kualitas yang terbaik, karena belum tentu di tahun yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang kita cintai. Semoga pandemi COVID berakhir. Semoga musibah-musibah dan bencana-bencana yang kita hadapi saat ini akan mendidik kita menjadi manusia yang kuat, hamba Allah yang kuat. Sebab Rasulullah mengatakan, al-mu'min al-qawiyyu khairun minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan kiranya berkenan dan juga memberikan pencerahan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.